selamat datang di podcast Pilu, Pintu Masa Lalu bareng aku Dina. Hari ini aku sedang berada di Desa Bungaye, tepatnya di Banjar Timbul, Desa Bungaye, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem. Nah, hari ini aku bakal kupas soal tradisi unik yang ada di Desa Bungayu, yaitu Usaba Memedi. Dan tentunya aku sekarang nggak sendirian, tapi aku bareng sama narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah sejarawan yang ada di Desa Bungayu. Nah, sebelum itu, yuk kita perkenalan dulu sama Odah Bagus yang udah ada di samping saya hari ini. Halo Odah, Om Swastiastu. Swastiastu, Rahajang Semeng. Nggih, Rajang Semeng Odah. Eh, Sebelum Nike, Odah bisa perkenalan dulu nggih sama penontonnya di rumah. Baiklah. Ah, Sebelum saya sampaikan, saya perkenalkan nama saya adalah Ketut Bagus Purnawan. Saya sebelumnya ini adalah merupakan pensiunan pegawai negeri dulu ya, guru sekolah dasar. Kemudian kini saya di desa menyandang sebagai juga dalam mengabdikan diri pada desa, yaitu sebagai sekretaris Kertedesa atau penyarikan Kertedesa Desa Adat Bungayu. Dan sekarang ini atas kedatangan daripada adik-adik sekalian dari Kampus Tah Nike. kampus Tah Empu Kuturan, Singaraja. Empu Kuturan Singaraja ya, Nggih. ingin meminta satu juga persejarahan tentang Usaba Usaba Memedi Memedi. atau Usaba Mumu itu yang ada di Desa Bungayu. Memang benar adanya bahwa Desa Bungayu ini adalah merupakan desa tua yang sebenarnya yaitu telah ada sudah sekian lamanya itu sendiri. Kemudian mengenai Usaba Memedi ini sendiri, kenapa kok disebut dengan Usaba Memedi? Dan ini tentunya mempunyai satu cerita yang unik juga. Jadi dulu kala ya, jadi sebelum yaitu datangnya Resi Markandeya ke Bali, itu di Desa Bungayu sudah ada berdiri sebuah desa yaitu yang namanya yaitu Desa Bungayu itu sendiri, yang dipimpin oleh seorang kebayan juga, di mana ketika Resi Maharsi Markandeya datang ke Bali pada abad ke-8 bersama pengiringnya 800 orang itu untuk membuka yaitu pertanian di lereng Gunung Agung atau Torangkir. Beliau nampaknya yaitu kurang berhasil pada tahap pertama karena tidak lengkaplah dengan upacara prasarana dan upacara itu sendiri, sehingga terkena rareroge atau kegeringan atau juga wabah. Wabah. Banyaklah yaitu meninggal gininya ya iringannya atau pengikutnya itu sendiri. Nah, ketika beliau nantinya dengan sisa-sisa pengiringnya pergi ke kembali ke Jawa, maka setiba di Desa Bungayu itu sendiri berjumpalah dengan orang-orang Bungayu itu sendiri dan menyampaikan pesan atau bisame bahwa para iringannya yang telah tiada atau meninggal hendaklah yaitu Mendapat ritual. dikuburkan, dibakar ya, Dibakar nggih. atau dibasmi. Dan selanjutnya setiap tahun Desa Bungayu itu hendaklah yaitu melaksanakan upacara yaitu yang disebut dengan upacara muhun-muhun atau dengan simbol yaitu memedi, di mana memedi itu sendiri adalah ya merupakan simbol daripada yaitu semacam juga jin atau setan atau juga roh halus yang mengganggu manusia itu sendiri, yaitu di mana sarana itu digunakan yaitu daun-daunan kering, yaitu daripada daun
bambu yang dikeringkan, daun tuwung, kemudian yusok sungge, pulet, kemudian juga daun abu sebagai pembungkusnya, dan diberikan yaitu ornamen atau gambaran memedi. Jadi memedi atau juga yaitu sejenis ornamen lainnya yang menyeramkan sebagai lambang daripada wabah, dengan maksud agar nantinya yaitu rakyat atau orang-orang Bungaya itu selalu ingat bahwa ya jangan sampai nantinya terkena wabah, maka pada bagian daripada tengah daripada memedi itu sendiri sebelum dipasang nantinya atau ditaruh di berbagai sudut rumah maupun juga pelinggih, itu harus disembur atau disimbuh sebaliknya ya, dengan kesune jangung Sama siapa nih, Kak? oleh orang-orang yang membuat memedi itu dulu. Dan setelah itu baru dipasang di setiap sudut rumah maupun juga pelinggih, yaitu menjelang pada saat upacara Sabumumu itu sendiri. Tapi perlu juga diketahui, jadi sehari atau pada saat nantinya menjelang Sabumumu itu sendiri telah dilaksanakan juga upacara bebantenan yang disebut dengan pejagaan. Menjaga itu, yang mana banten pejagaan itu terdiri daripada 2 pelepah daun nira yang agak kecil, yang tidak begitu besar, tidak begitu kecil, atau yang sedang ya. Pada daun nira itu yaitu diberikan hiasan yaitu dari ambu, ada pelawe, ada juga buah-buahan, ada juga sampian dan lain sebagainya, seperti penjor nampaknya ya. Nggih. Kemudian di tengahnya juga ada tempat bebantenan juga, yaitu banten itu nantinya yaitu ada juga yang diaturkan kepada Betari Jawa. Kemudian di bawahnya juga ada juga beberapa bebantenan yang berupa nantinya banten caru kecil ya, untuk iringan daripada Betari Jawa agar nantinya jangan menggoda atau melakukan godaan terhadap Masyarakat. masyarakat itu sendiri. Nah, jadi penjagaan itu sendiri, banten penjagaan itu adalah yaitu di sini dimaksudkan untuk berjaga-jaga agar masyarakat Bunganya itu tetap waspada, senantiasa nantinya waspada, tidak terkena kegeringan atau wabah penyakit ya. Nah, oleh karena demikian nantinya ya pada saat penjagaan ini nantinya yaitu dipancangkan di berbagai yaitu depan pelinggih pura, seperti umpamanya di depan pelinggih atau Balai Agung, yaitu juga di depan kentongan Tan Kober, kemudian Pura Suwikan, kemudian di Pura Pemaksan Ujung ya, Pemaksan Maspait, kemudian di Pura Penataran, kemudian di Pura Penyaungan, ada di Pura juga Sege dan sebagainya, yang jumlahnya yaitu kira-kira 24 oleh WDC itu. Nah, nih, kenapa ke 24? Karena WDC itu adalah jumlah yang nantinya menjadi tegak atau yang mendapatkan tegak di sana di Balai Agung itu adalah jumlahnya 24, yaitu pada ya Sinoman Teben 10 orang, Sinoman dulu yaitu 14 orang ya. Nah, ini nantinya dipimpin oleh Kebayan Wayan dan Kebayan Nyoman. Gitu. Berarti ritual upacara Usaba Memedinya ini diselenggarakannya kapan nih, Kak Odah? Ya. Pelaksanaan daripada upacara memedi ini yaitu diselenggarakan pada Sasih Kepitu ya. Jadi Sasih Kepitu itu adalah pada bulan yaitu Sasih Kepitu berarti bulannya adalah bulan Januari Februari, itu periodenya ya.
Jadi tidak bisa tepat sekali pada bulan ini itu atau bulan ini. Oh, Tapi kan karena ada pengalian sasih itu. nggih. Karena apa? Karena nantinya upacara itu sendiri ada yang disebut nantinya yaitu upacara banban, ada nantinya yaitu banban atugal, ada yang ngelanus. Yang banban maksudnya yaitu periodenya agak lama. Karena apa? Setelah purnama biasanya itu WDC melakukan pesangkepan di Balai Agung. Kemudian untuk menentukan hari pelaksanaan daripada usabe itu sendiri. Pertama harus ngerampak dulu. Mencari bahan-bahan daripada upacara berupa nyiur kah, Nggih. pisang, kemudian juga Daun-daunnya. sung dan lain sebagainya ya untuk pelaksanaan itu sendiri. Dan kemudian nantinya setelah itu baru nantinya dilaksanakan nantinya tahapan berikutnya. Karena nantinya ini adalah masih mendapat waktu lebih lama mungkin ya karena tidak ada masalah usabu-usabu lainnya yang nantinya menanti atau juga yang menghalanginya, maka itu disebut dengan banban. Jadi dia mendapat waktu nantinya untuk lebih lama lah ininya, perleng waktunya untuk bersiap-siap. Jadi nantinya karena WDC itu harus mengeluarkan urunan beban tenan berupa nantinya yaitu jajan dan juga nantinya yaitu nasi dan lain sebagainya gitu. Jadi 3 hari gitu. Jadinya setelah begitu baru nantinya yaitu pelaksanaan usabe dan yaitu beban tenan nantinya dibawa ke pura pemuhunan itu sendiri. Berarti nike ritualnya nike 1 tahun sekali manten nggih? Ya, pelaksanaan daripada usabe mumu itu adalah dilaksanakan yaitu tiap tahun sekali pada saseh kepitu itu sendiri. Periode yaitu Bulan Januari atau Februari. Itu. Dan dipimpin oleh seorang kubayan ya. Artinya di kebayan wayan ya. Jadi yang sebenarnya baru juga mengawali tugas yaitu sebagai pemimpin desa adat di Bungaya itu sendiri. Setelah beliau mengikuti pelaksanaan apa yang disebut dengan yaitu upacara pawintenan atau yaitu pesaluk. Jadi pada saat itu nantinya yaitu didampingi atau dibantu juga oleh seorang juga yaitu Jero mangku? bukan jero mangku ya. Jadi yang membantunya itu adalah tunde Oh, tunda. ya. Di bawah tunde itu sendiri adalah ya. Itu adalah yang wayanan juga ya. Itu nantinya harus semuanya menggunakan pakaian yang baru. Jadi di kebayan menggunakan juga yaitu pakaian yang disebut dengan yaitu kapurancak ya, yaitu yang agak kotak-kotak, agak merah berisi kotak-kotak. Oh, berarti pakaiannya nike juga melambangkan gininya nggih. Apa namanya? Julukannya gitu. Iya, karena di kebayan itu kan yaitu harus menggunakan pakaian kapurancak lagi manis itu sendiri Beda-beda ya. nggih. Ya. Sedangkan juga yang yaitu yang satunya itu juga menggunakan pakaian itu cuma dia yaitu menggunakan saput nyet beteng namanya itu putih ya. Jadi itu yang nantinya melaksanakan upacara itu. Dan dalam pelaksanaan itu tidak ada diiringi atau diikuti oleh yang istri. Artinya istri para desa itu sendiri. Itu adalah yaitu hanya desa yang perempuan hanya membantu pada saat membuat beban tenan di Pura Balai Agung gitu. Itu yang dilaksanakan itu ya. Nah, sedangkan kalau nantinya yaitu ada tahapan yang
berikutnya itu ada yang disebut dengan ban-ban atugal karena nantinya perhitungannya itu nantinya yaitu dapat ari yang lebih lebih kecil ya porsinya, sehingga yaitu lebih sedikit lah, yaitu barang 10 hari atau 12 hari itu. Kalau yang ban-ban kan bisa 22 hari. Oh, lama nih Kang. Ya, lama. Sedangkan yang juga paling sedikit itu yang disebut dengan ngelanus atau juga ban-ban pisan. Berapa hari nih Kang? Itu dalam 1 hari harus selesai gitu. Itu pelaksanaannya. Itu dari mulai nantinya yaitu ya upacara penjagaan, kemudian nantinya sorenya itu langsung juga setelah bantenan selesai dibuat, itu langsung dibawa ke pura pemunan itu sendiri. Langsung dibakar nggak? Nah, tidak di sana melakukan upacara. Oh, Upacaranya itu yaitu memang itu adalah ditujukan kepada Betara Jawa itu sendiri. Dan juga ada untuk iringan-iringannya itu juga dibuatkan bebantenan berupa yaitu caru dari anjing Bang Bungkem itu sendiri. oh, nggih. Terus di usabenya nike, apakah ritualnya ini sudah turun temurun dilaksanakan, dan apakah ada gininya nggak, udah ada kayak dampak yang disebabkan kalau tidak dilaksanakan? Iya, iya. Jadi upacara Sabah Mumedi ini atau Sabah Mumu ini adalah sudah dilakukan sejak abad ke-8 itu sendiri. Setelah yaitu datangnya Resi Markandia, yaitu Maharsi Markandia ya. Dan ini dilaksanakan terus-menerus juga. Karena orang-orang Bungaya menganggapnya itu kalau tidak dilaksanakan dia akan kena kegeringan juga. Kena wabah penyakit ya. Maka daripada itu nantinya yaitu tetap setiap tahun itu dibuat nantinya penyelenggaraan usaha atau prosesi upacara ritual itu sendiri bertempat di Pura Pembangunan itu sendiri. Berarti nggak pernah nggak dilaksanakan? Ya, tidak pernah itu. Jadi terus menerus. Nggih. Tiang mau tanya nih ke Odah. Yeah. Tadi kan dikatakan ada apa namanya, daun yang digambarkan digambarin ya, nggih, digambarin kapur sirih, itu artinya apa sih? Ya, jadi penggambaran atau sebuah ornamen atau gambar daripada memedi itu sendiri kan bermacam-macam coraknya, itu artinya jenisnya itu. Ada yang juga angker ya dengan kepalanya saja, ada dengan kepala dan juga badannya juga ada. Cuma yaitu tidaklah yaitu dibuat yang cantik atau yang ganteng, tidak ada. Seram aja semuanya. Ya, yang serem-serem semuanya itu sendiri. Karena itu wabah. Ya, karena itu merupakan satu hal yang bersifat yaitu tidak baik atau wabah itu sendiri. Oke, terima kasih Odah atas penjelasan yang sangat luar biasa. Nanti di closing statement atau di penutup mungkin Odah bisa kasih pesan-pesan untuk anak-anak atau generasi muda yang meneruskan nantinya tradisi ini. Bagaimana nih pesan-pesannya untuk anak-anak? Demikian yang dapat saya berikan ya. Mudah-mudahan nantinya yaitu generasi muda termasuk juga pelanjut daripada pewaris daripada masa depan ini sendiri mengetahuilah apa sih sebenarnya makna dan tujuan daripada usaha Memedi itu sendiri dilaksanakan tiap tahun itu sendiri. Dan bagaimana untuk kedepannya itu sendiri, tentunya harapan kami adalah yaitu karena ini adalah budaya dan ini adalah tradisi, ya kita harus jalanin dengan baik, dengan ketulusan, dan juga tetap mohon keselamatan kepada Idi Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, agar dunia ini bukan hanya bunganya saja, desa lain dan negara ini selamat sentosa juga. Terhindar dari wabah dan juga pertikaian lainnya. Terima kasih. Terima kasih banyak Odah atas pemaparan dan
cerita yang sangat luar biasa ya, yang mungkin ini bisa jadi bahan referensi bagi teman-teman di rumah yang mungkin kepo gitu sama apa sih yang ada di Desa Bungayu dan keunikan apa sih yang ada di dari ritual suci ini gitu. Nah, sekian dari podcast kami hari ini. Saya Dina dan juga tim podcast Pilu. Tutup dengan para mesanting ya udah. Om Santi Om Santi 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 Om Santi Sema. Om.